Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Simaul di channel Ruang Simaul. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi tes TIU. Di sini salah satu tes yang diujikan dalam TIU yaitu tentang verbal. Verbal di sini dibagi menjadi tiga, yaitu analogi, kemudian yang kedua silogisme, dan yang ketiga yaitu penalaran analitis. Namun dalam kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang analogi saja. Apa tujuan dari analogi ini? Yaitu mengetes rekan-rekan sekalian tentang seberapa paham kata dalam bahasa Indonesia dan hubungannya dengan kata lain. Namun untuk kisi-kisi SKD ini, menurut Kemenpan RB nomor 23 tahun 2019, tes analogi itu hanya khusus untuk dua kata. Jadi dalam analogi itu soalnya berupa titik-titik, titik dua, kemudian titik-titik lagi sama dengan titik-titik, titik dua, titik-titik. Nah, ini biasanya sudah diisi dengan kata lain. Kemudian kita suruh menganalogikan ada salah satu titik-titik yang belum diketahui, seperti itu. Untuk menjawab tes verbal analogi ini sangat mudah karena saya sudah mempunyai dua trik untuk menjawab dengan kurang dari 10 detik saja. Apakah tips trik yang akan saya berikan? Namun sebelumnya silahkan subscribe, like, and comment dulu agar channel ini terus berkembang. Oke, langsung saja kita mulai tips dan trik yang pertama, yaitu mengartikan tanda titik dua. Untuk tes analogi di sini saya udah mempunyai contoh, ada titik-titik, titik dua, cangkul sama dengan nelayan, titik dua, jaring. Jadi tips trik yang pertama yaitu kita harus mengartikan tanda titik dua tersebut dengan cara mengubah tanda titik dua ini diartikan dengan kata lain. Di sini tanda titik dua di sini kita mempunyai dua. Nah, ini harus diartikan dengan kata lain. Yang kata tersebut bisa menghubungkan dua kata tersebut. Di sini kita mempunyai kata nelayan titik dua jaring. Kira-kira kata apa ya yang harus digunakan untuk mengartikan atau menggantikan tanda titik dua tersebut? Nelayan titik dua jaring. Nelayan apa? Bekerja menggunakan jaring. Ya, jadi kata titik dua di sini bisa kita gantikan dengan kata nelayan bekerja menggunakan jaring. Ya, bisa kita menggunakan kata itu. Kemudian di sini kini tanda sama dengan di sini. Ini mempunyai makna yaitu sama, sama atau sebanding. Mempunyai makna sama atau sebanding seperti itu. Jadi kita harus mencari titik-titik di sini ini apa gitu. Jadi kalau tadi nelayan bekerja menggunakan jaring. Kemudian kata cangkul di sini siapa yang bekerja menggunakan cangkul? Yaitu petani. Benar sekali. Jawabannya adalah B, petani. Jadi kalau kita baca dari awal di sini petani bekerja menggunakan cangkul sama artinya dengan atau analog dengan nelayan bekerja menggunakan jaring. Oke, paham sampai di sini? Jadi tips trik yang pertama yaitu mengartikan tanda titik dua. Oke, mudah sekali bukan?
Kemudian kita lanjut lagi, tips trik yang kedua yaitu menentukan dan mengurutkan jenis serta makna dari kata tersebut. Jadi di sini kita masih mempunyai soal yang sama kayak tadi. Jadi jawabannya tadi apa? Petani ya. Di sini selain kita memaknai tanda titik dua tersebut, harus dimaknai atau diartikan ya. Nah, di sini kita juga harus menentukan dan mengurutkan jenis serta makna kata tersebut. Nah, jadi di sini kita sudah tahu di sini ada nelayan, ada jaring. Nah, di sini sama-sama kata benda. Jaring juga kata benda. Nah, tapi kita lebih spesifik lagi. Makna kata di sini kata benda, benar. Kata benda, nelayan, kata benda. Tapi ini apa? Nelayan itu adalah profesi. Di sini tadi jawabannya adalah B, petani. Nah, petani di sini juga kata benda, petani di sini juga profesi, setara dengan nelayan. Cangkul di sini adalah alat yang digunakan. Jaring di sini juga alat yang digunakan oleh nelayan, cangkul yang digunakan oleh petani. Jadi kata di sini harus urut ya. Petani ini adalah kata benda profesi, cangkul di sini adalah alat yang digunakan oleh petani, kemudian sama dengan nelayan, di sini kata benda juga profesi, kemudian bekerja menggunakan jaring. Di sini jaring di sini juga kata benda yaitu alat. Nah, di sini tidak boleh terbalik ya. Semisal yang depan petani titik dua cangkul, yang belakang sama dengan jaring titik dua nelayan. Lah, di situ salah. Jadi urutannya harus sesuai karena ini adalah sebuah analogi seperti itu. Kemudian sudah paham untuk tips trik yang saya berikan ini? Oke, kalau sudah paham, untuk lebih jelasnya kita melihat contoh-contoh dulu ya. Di sini saya mempunyai beberapa contoh. Yang pertama kita pahami dulu yang tadi itu, kita harus mengartikan tanda titik dua. Kalau dibaca di sini senapan titik dua, memburu sama dengan perangkap titik dua titik titik. Jadi di sini kita harus oke, langsung saja kita di sini mempunyai contoh soal. Di sini ada, kalau kita baca, senapan titik dua memburu sama dengan perangkap titik dua titik titik. Jadi di sini kita harus, yang pertama tips triknya apa tadi? Mengartikan tanda titik dua. Benar sekali. Jadi di sini kita harus mengartikan tanda titik dua tersebut. Kita harus memaknai atau mengartikan. Kira-kira dengan kata apa ya? Kita baca dulu di sini. Senapan titik dua memburu. Kira-kira digantikan dengan kata apa? Ya, benar sekali. Senapan digunakan untuk memburu. Jadi di sini kita bisa artikan dengan digunakan untuk. Jadi kalau kita baca dari depan, senapan digunakan untuk memburu. Sama artinya dengan perangkap digunakan untuk, kira-kira apa? Kalau perangkap itu untuk menangkap. Jadi jawabannya B. Tapi kita cek dulu apakah benar. Nah, kita di sini senapan. Senapan itu adalah kata benda. Nah, memburu yaitu kata kerja. Apakah analog dengan kata di sebelahnya? Untuk perangkap apa? Kata benda. Nah, di sini karena di sini adalah kata kerja, jadi di sini juga harus sama kata kerja juga. Di sini kata kerja. Nah, untuk jawaban yang di sini semuanya untungnya adalah kata kerja. Jadi kita langsung saja, kita ulangi lagi, dibaca dari depan. Senapan
digunakan untuk memburu, analog dengan perangkap digunakan untuk menangkap. Jadi jawabannya adalah B, seperti itu. Sudah paham? Kemudian kita latihan lagi di soal berikutnya. Kita mempunyai kata kedelai titik 2 tempe sama dengan emas titik 2 titik titik. Jadi yang pertama kita harus mengartikan dulu tanda titik 2 di sini digantikan dengan kata apa ya kira-kira? Kedelai tempe, yaitu kedelai digunakan untuk membuat tempe. Ya, kita bisa ganti dengan kedelai digunakan untuk membuat tempe. Sama dengan emas digunakan untuk membuat apa kira-kira kalau emas? Ya, yaitu kalung. Tapi kita cek dulu. Kedelai di sini kata benda. Tempe di sini kata benda juga. Emas di sini kata benda, jadi di sini kita harus kata benda. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah E, kalung. Mudah sekali bukan? Kita mengerjakan ini tidak lebih dari 10 detik. Kemudian untuk soal selanjutnya, yaitu di sini kita mempunyai kata dokter titik 2 resep sama dengan titik 2 obat. Jadi di sini yang pertama kita harus mengartikan lagi titik 2 di sini artinya apa ya? Kira-kira bisa diganti dengan kata apa? Dokter membuat resep. Iya kan? Kita bisa ganti kata membuat resep sama dengan titik-titik membuat obat. Kira-kira siapa ya yang membuat obat? Yang pertama perawat, bidan, apoteker, farmasi, rumah sakit. Kira-kira yang membuat obat? Ya, benar sekali, yaitu apoteker. Udah paham di sini? Ya, kita lanjut lagi ya. Kita kalau sudah familiar dengan soal ini, kita akan lebih cepat seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu kita mempunyai kata kue titik 2 gandum sama dengan titik 2 titik. Nah, di sini kita harus menjawab dua kata. Kalau tadi kan cuma satu kata, tapi kalau ini kita mempunyai dua kata yang harus kita korelasikan seperti itu. Kita sama tips dan triknya. Yang pertama kita harus mengartikan dulu titik 2 ini kita ganti dengan kata apa ya kira-kira. Oke, kita baca dulu. Kue titik gandum. Kira-kira apa kata-katanya? Ya, benar sekali. Kue terbuat dari gandum. Jadi ini kita bisa ganti dengan terbuat dari. Nah, ini kata penghubungnya terbuat dari. Nah, kalau di sini kita harus memainkan trik yang kedua. Nah, di sini kue. Kue itu apa? Kata benda. Gandum juga kata benda. Di sini juga sama, harus kata benda. Di sini juga harus kata benda. Nah, selain itu, untuk jenis kata kita harus juga mengetahui tentang susunan kalimat. Biasanya kalimat itu terdiri dari S subjek, P predikat, objek dan keterangan. Nah, jadi kita harus
dalam satu kalimat itu harus ada ini, minimal ya subjek, predikat, dan objek gitu. Jadi kita analisis dulu. Kue di sini adalah subjek, kemudian gandum di sini adalah objeknya. Jadi kita harus samakan dengan kata setelah sama dengan ini. Itu kira-kira apa ya? Kue terbuat dari gandum. Kemudian coba kita jawaban yang A. Rokok terbuat dari tembakau. Oke ya, yang A. Kemudian kita cek yang B. TV terbuat dari remote. Kurang tepat ya. Kemudian yang ketiga, yang C. Kerajinan terbuat dari pengrajin. Salah ya. Kemudian yang keempat atau yang D. Laptop terbuat dari teknologi. Salah juga ya, kurang tepat ya. Kemudian yang E. Perumahan terbuat dari penduduk. Nah, di sini kita harus hubungan korelasinya itu harus tepat untuk analognya. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang A. Benar sekali yang A. Mudah sekali bukan? Kemudian kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Nah, di sini variasi soalnya banyak ya. Jadi bisa titik-titiknya itu ditempatkan di mana saja seperti itu. Nah, di sini kalau kita baca titik-titik, titik 2 bumi sama dengan lampu, titik 2, titik-titik. Jadi kita harus mengartikan tanda titik 2 di sini. Ada 2 ya. Nah, digantikan dengan kata apa untuk trik yang pertama? Kira-kira dulu. Titik-titik bumi sama dengan lampu, titik 2, titik-titik. Nah, di sini kita mempunyai kata bumi, dan lampu. Nah, kita detailkan dulu. Nah, di sini bumi adalah sama, di sini kata benda, di sini juga kata benda. Nah, tapi kira-kira apa yang berhubungan dengan lampu? Jadi analognya seperti itu. Kira-kira apa yang berhubungan dengan lampu? Lampu di sini biasanya digunakan untuk apa? Untuk, ya benar sekali, untuk menerangi. Jadi di sini kita bisa artikan tanda titik 2 di sini, lampu digunakan untuk menerangi apa gitu. Jadi kita artikan dulu ya tanda titik 2 di sini dengan kata lampu digunakan untuk menerangi apa? Digunakan untuk menerangi apa? Ya, benar sekali, lampu digunakan untuk menerangi rumah. Kemudian kira-kira di sini kata yang kedua itu bumi. Nah, di sini ada matahari. Jadi kalau kita baca dari depan, matahari digunakan untuk menerangi bumi sama dengan lampu digunakan untuk menerangi rumah. Jadi korelasinya ada ya, dan setara ya. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu. Mudah sekali bukan? Kemudian kita lanjut lagi untuk ke soal berikutnya agar lebih paham dan lebih cepat untuk mengerjakannya. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Di sini kita mempunyai kata sarung tangan, titik 2 petinju sama dengan titik-titik, titik 2, titik-titik. Yang pertama kita harus mengartikan tanda titik 2 di sini. Kira-kira kita ganti dengan kata apa ya? Sarung tangan, titik 2 petinju. Kira-kira apa teman-teman? Ya, benar sekali.
sarung tangan kita ganti tanda titik 2 dengan kata alat yang digunakan. Jadi kalau kita baca sarung tangan, alat yang digunakan petinju. Nah, di sini untuk jawaban dari soal ini kita harus ngecek satu-satu dulu. Nah, dengan mengganti tanda titik 2 itu dengan kata alat yang digunakan. Coba kita mulai dari A dulu. Obat, tanda titik 2 di sini diganti alat yang digunakan oleh dokter. Kurang tepat ya. Kemudian yang B, apoteker, alat yang digunakan obat. Aneh ya. Kemudian yang C, petenis, alat yang digunakan raket. Kebalik ya ini, harusnya raket, alat yang digunakan oleh petenis. Jadi kurang tepat di sini. Kemudian yang D, wasit, alat yang digunakan pemain. Kurang tepat ya. Kemudian yang E, biola, alat yang digunakan oleh violis. Benar ya? Nah, di sini jadi jawabannya adalah E. Seperti itu. Mudah sekali bukan? Oke, kita ke soal berikutnya yaitu Oke, kita ke soal berikutnya. Di sini kita mempunyai kata lampu, titik 2 gelap, sama dengan titik-titik, titik 2, titik-titik. Sama seperti tadi, kita harus mengartikan dulu tanda titik 2 di sini. Kita harus artikan dengan kata apa ya? Kita ganti dulu untuk memudahkan. Lampu, titik 2 gelap. Kira-kira diganti dengan kata apa ya? Ya, benar sekali. Lampu digunakan ketika gelap. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus masukkan ke jawaban di sini. Kira-kira mana yang paling tepat? Oke, kita satu-satu, mulai dari yang atas dulu. Makanan digunakan ketika lapar. Oke, kita simpen dulu jawabannya. Kita lihat jawaban yang lain. Makanan digunakan ketika kenyang. Kurang tepat ya. Kemudian yang C, minuman digunakan ketika kembung. Kurang tepat juga ya. Kemudian yang D, bulan digunakan ketika bintang. Oke, kurang tepat ya. Yang E, siang digunakan ketika terang. Kurang tepat juga. Jadi jawabannya yaitu yang paling tepat yang A. Oke, teman-teman sekalian, karena kita sudah mengerjakan beberapa soal, mungkin ini akan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, saya cukupkan, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, and share ya ke teman-teman yang lain agar channel kami ini bermanfaat. Terima kasih, sukses selalu.